anak-anak masih semangat? Masih. Masih ya? Wah, Masih. yang mau ambil minum boleh minum dulu. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi bahasa Indonesia. Semua bisa lihat share screen saya ya. 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 Atau kita mau menyanyi dulu? Mau nyanyi nggak? Oh, enggak. Ya sudah. Oh mau? Kita nyanyi dulu ya. Hah? Mau nyanyi nggak? Langsung kuing. Mau. Siap berapa orang? Oh langsung aja. Ya sudah nanti ya. Kita langsung ke bahasa Indonesia dulu anak-anak. Ini masih sama kayak melanjutkan materi kemarin ya, kita membahas tentang konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi ya. Kita sudah tahu teks yang berisi hal yang bersifat faktual, nyata, ada kenyataan ya. Silahkan bergabung anak-anak, kodenya itu ya, saya share di grup juga. Sepuluh 36 78 10 36 78. Baik ya. Wah Kania cepat sekali. Wafa Juan. Nah, di subtema di pembelajaran 4 ini, subtema 3 anak-anak, kita akan belajar tentang membahas gagasan utama dan gagasan pendukung ya, kalimat pokok dan kalimat penjelas. Nanti harapannya setelah selesai pembelajaran kalian bisa mengidentifikasi gagasan utama, mana pikiran pokok, penjelas, membuat contoh kalimat dalam bentuk paragraf seperti itu ya. Kita tunggu yang belum bergabung. Ya, kita tunggu dulu ya. Eva siap? Belum Ustaz. Masih bahasa Indonesia. Baru 1 jam Ustaz. 2 jam ya? Iya kan 2 jam. Ya saya ngikut aja sih. Cuman kan kalau saya ini belum sesuai di RPP kan belum selesai. Ya nanti apa kata Pak Nur Rafiq dan Pak Adit. Ya saya ngikut di RPP. Kenapa? Ya ini direkam ini. Sudah saya rekam. Baik, sudah gabung. Kurang 2 anak. Saya tunggu sebentar. Baik. Gagasan utama dan gagasan pendukung. Coba saya minta Joli dibaca, Joli. Dibaca materinya, Joli.
Gagasan utama atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu pengembang paragraf. Gagasan pokok merupakan bagian penting atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya dengan membaca gagasan pokok tersebut, kita sudah tahu apa yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Gagasan pokok bisa ada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Ya, bagus. Gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama, itu sama semua, ya. Jadi dalam bacaan itu kan dibagi menjadi paragraf-paragraf. Dalam paragraf itu ada banyak kalimat. Nah, biasanya dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utamanya. Nah, disitulah gagasan pokok berada. Jadi di kalimat utama, ya. Itu. Gagasan pokok ini menjadi dasar dari suatu pengembangan paragraf, anak-anak. Ya. Biasanya kita membaca gagasan pokoknya saja, itu kita sudah tahu isi paragrafnya seperti apa, seperti itu. Nah, gagasan pokok atau pikiran utama dalam paragraf itu bisa di awal atau deduktif, ya, bisa di tengah atau bisa di akhir paragraf atau paragraf induktif itu nanti namanya. Jadi letak gagasan pokok itu kalimat utamanya itu nanti bisa di depan, awal, tengah, dan akhir paragraf. Oke. Lanjut ya. Anak-anak sinyal masih aman ya? Suara saya jelas didengar? Agak macet-macet, Pak. Oh ya. Tapi masih bisa dipahami ya? Ya. Ya, bagus. Yang penting kalian itu paham. Kalau tidak paham ditanyakan ya. Kalau putus-putus ya emang kendalanya kita dari kemarin kayak gitu ya anak-anak. Oh, ini Juan izin ke toilet. Ya, silahkan kalau mau ke toilet. Boleh ya, minta izin ya. Nah, tadi itu gagasan utama ya. Nah, sekarang gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu kalimat yang berfungsi sebagai penjelas. Berfungsi sebagai penjelas atau pendukung gagasan pokok ya. Nah, letaknya itu biasanya setelah gagasan pokok ya. Jadi habis gagasan pokok, gagasan penjelas. Jika gagasan pokok ada di akhir, maka gagasan pendukung sebelum gagasan pokok, seperti itu ya. Biasanya gagasan pokok itu membahas sesuatu yang umum dulu, kemudian dijabarkan ke detail-detail khusus itu. Nah, itu gagasan pendukung ya. Nanti kita akan coba ke contoh pelajari paragraf yang berisi tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Lanjut dulu. Jadi ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, ini. Perhatikan contoh teks berikut. Ya. Coba dibaca. Oke. Yang suaranya jelas ya. Vindo, baca coba Vindo. Perhatikan teks berikut. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, lenceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping timbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Gagasan pokok pada teks di atas adalah budaya Bali, karena teks di atas membahas tentang budaya Bali. Ya, itu gagasan utama. Jadi budaya Bali, ya, membahas tentang budaya Bali. Kemudian gagasan utama ini terletak pada kalimat utama ya, tentu saja ya. Kalimat utamanya di awal, di tengah, atau di akhir paragraf anak-anak?
Vindo, kalimat utamanya ini terletak di awal paragraf, di tengah, atau di belakang? Di awal, ya. Ini, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Jadi di awal kalimat. Jadi paragraf ini akan bercerita tentang budaya Bali yang terkenal itu karena musiknya itu. Ya. Ini gagasan pokoknya. Budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Lanjut. Nah, ini gagasan pokoknya. Berarti kalimat selanjutnya, rombongan Bali, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerah, ceng-ceng namanya. Bentuknya seperti dua keping simbol terbuat dari logam. Bunyinya nyaring ketika dipadukan. Nah, ini gagasan pendukung atau kalimat pendukung, ya, karena dia mendukung kalimat utamanya tadi. Kalimat utamanya terkenal, budaya yang terkenal karena musiknya yang berbeda, seperti itu. Jadi sifatnya kalimat pendukung ini atau gagasan pendukung adalah mendukung kalimat utama. Jelas ya anak-anak ya? Nah, ini ringkasan. Coba dibaca, Kania. Ringkasan. Ringkasan adalah contoh ringkas atau singkat dari sebuah teks. Biasanya kita membuat ringkasan dengan cara mencatat bagian penting dari suatu teks. Kita juga bisa membuat ringkasan berdasarkan garis pokok. Ya. Jadi ringkasan ini ada kata lain selain ringkasan yang sama artinya. Ringkasan ini apa, anak-anak? Istilah lainnya apa? Ringkasan itu istilah lainnya rangkuman. Iya, rangkuman. Bisa juga kesimpulan. Jadi paragraf yang panjang diringkas. Cara meringkasnya ya kita ambil gagasan utamanya saja, gagasan pokok. Nah, di situ itu namanya meringkas, ya. Dengan meringkas itu kita akan lebih mudah memahami suatu bacaan, termasuk yang panjang ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Contohnya, coba dibaca Billy, baca Bill. Billy, dibaca. Contoh, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Tetapi hal tersebut yang menyatakan sebagai sebuah bangsa yang rukun, sampai kemudian sebagai negara yang memiliki nilai toleransi yang tinggi. Ringkasan teks tersebut adalah kerukunan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki toleransi tinggi. Ya, ringkasannya ya, anak-anak, ringkasannya. Ini teksnya panjang, diringkas. Dalam ringkas itu ya dicari gagasan pokoknya apa, itu yang ditulis. Nah, ini dari teks tadi diringkas, kerukunan menjadi Indonesia sebagai negara yang memiliki toleransi tinggi. Ada di kalimat terakhir dalam paragraf ini ya, anak-anak ya. Oke, ini cara meringkas. Jadi kita tadi sudah belajar cara menemukan gagasan pokok, apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian ringkasan teks. Ya. Kalian pahami, kalian cermati, ditulis yang penting-penting di buku catatan supaya nanti bisa jawab soal. Nah, terus nah, ini kata hubung dalam
Nah, kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dalam suatu paragraf, ya. Jadi ada kata hubungnya. Kata hubung itu misalkan ya, kemudian, lalu, maka dari itu. Jadi antar paragraf itu bisa, antar kalimat dalam paragraf itu bisa nyambung. Ini ya, kata penghubung. Pemilihan biasanya ditandai dengan kata hubung atau. Ya. Kemudian ini ada dan, sedangkan, itu juga termasuk kata hubung. Lalu kata hubung perlawanan, misalnya tetapi, melainkan. Nah, itu dalam satu paragraf itu dalam untuk menyambung dari kalimat satu dan kalimat selanjutnya itu biasanya disertai kata hubung ini. Indonesia adalah negara yang kaya raya, kaya akan budaya. Itu kalimat pertama misalnya ya. Kemudian tetapi kekayaan Indonesia itu perlu dikelola dengan baik, seperti itu. Itu menjadi ada kata hubung ya untuk menyambungkan antar kalimat dalam paragraf. Oke, lanjut. Sekarang kalian jawab ya. Ya. 5 menit lagi, Pak. Baik anak-anak ya, karena ternyata sampai jam 10 saja kita. Jadi materi yang ini saya skip ya. Nanti kalian gabung lagi. Baik anak, untuk materi yang belum kita bahas, ini kita bahas di lain waktu ya. Karena kita terbatas waktu, nanti untuk pelajaran selanjutnya saya akan memberi kalian tugas secara mandiri. Nah, sekarang kita di akhir pembelajaran. Nah, nilai ini nanti saya bagikan ke kalian ya. Jadi kita juga sudah evaluasi soal. Kita sudah bahas bersama tentang materi-materi yang kita pelajari. Nah, jadi anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah kalian senang? Senang. Ya. Happy. Bagian yang paling menyenangkan apa? Pas bagian apa? Kalian senang? Kuis. Kuis. Ya. Kenapa kalau kuis kok senang? Kayak game. Kayak game, suka main game ya? Ya. Ya, Pak. Baik. Karena kita hanya sampai pembelajaran 1 dan kita simpulkan ya. Jadi hari ini kita belajar PPKN dan bahasa Indonesia. PPKN kita tadi mempelajari tentang pentingnya menjaga sikap persatuan dan kesatuan, menjaga hidup rukun, menjaga kerukunan ya. Apa saja tadi manfaat kerukunan? Apa saja tadi anak-anak manfaat kerukunan bagi kita? Mempererat persatuan dan kesatuan. Ayo kameranya dibuka semua. Ini saya rekam loh. Itu. Kemudian bahasa Indonesia tadi kita belajar sekilas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta belajar sekilas tentang
paham? Sudah paham ya? Paham, Pak. Baik. Nah, untuk selanjutnya tugas mandiri di rumah, coba dimatikan dulu. Ini mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke. Nanti untuk tugas di rumah nanti akan saya share via WhatsApp grup kelas ya. Ini tugasnya akan saya bagikan lewat situ. Nah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Coba kameranya dibuka dulu semua. Ayo kamera dibuka semua anak-anak. Sudah pada dibuka belum ya kameranya ini? Ya, oke. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang saya coba minta tolong Kania untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kania, silahkan. Kania, kameranya dibuka Kania. Kania, kameranya dibuka, semua dibuka. Ini direkam, ya. Ya. Ayo, Putri dibuka, Wafa dibuka, Juli, Cika, Billy. Ya. Baik, silakan Kania. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini selesai. Semoga kalian paham tentang materi yang saya sampaikan tadi. Tetap jaga kesehatan di rumah, makan makanan bergizi, jaga tidurnya, istirahat yang cukup, berolahraga. Ya, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat siang. Anak-anak bisa keluar meeting. Terima kasih, dadah. Dadah. Apakah sudah Pak Nurofik? Sudah, ganti guru yang lainnya nanti sekalian evaluasi bersama. Baik Pak. Sekali lagi kita wawancara dengan anak ini. Nanti anak-anak dihadirkan lagi Pak ya. Ini untuk wawancara dengan anak-anak. Jam berapa? Kemarin, Jam berapa nanti Pak? setelah pembelajaran yang kedua ini. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak Nurofik, Pak Hatip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.